Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Sucul Pianisa Fitri dengan NIM 21841020 dari kelas 3A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Institut Pendidikan Indonesia Garut. Nah, kali ini saya akan mereview buku berjudul Satu Jawabannya, Keputusan Kecil yang Membawa Hasil Besar. Salah satu karya dari Miss Tilaun, di mana ini merupakan salah satu tugas mata kuliah literasi di sekolah dasar yang diampu oleh Bapak Widi Sukmanugraha, MPD. Langsung saja kita review. Buku Satu Jawabannya, Keputusan Kecil yang Membawa Hasil Besar, karya Miss Tilaun ini diterbitkan pada tahun 2020 oleh PT Alex Media Komputindo. Terdapat 8 bab dan saya baru membaca 5 bab, yang dimana bab pertama berjudul Menemukan Ya Dalam Dirimu, bab kedua Tantangan dari Ya, bab ketiga Ya Dalam Kehidupan Sehari-hari, bab keempat Kotak Perkakas untuk membantumu menjawab ya, bab kelima Jawaban-jawaban ya yang kurang lazim. Ternyata ya di sini bukan hanya sekedar 2 huruf kecil, namun kata ya di sini bisa jadi sebuah keputusan yang mempunyai dampak yang sangat besar. Kata ya di sini merupakan sebuah pelopor, penggerak, dan sebuah komitmen dari sesuatu yang kasat mata. Mengatakan ya pada suatu hal meninggalkan jejak pada diri kita, orang yang kita temui, dan dunia di mana kita berada. Bab 1 ini membahas bahwasannya jika kita ingin menghadirkan perubahan pada hidup, memahami panggilan hidup adalah kuncinya. Panggilan hidup di sini bisa berarti sebuah takdir yang harus kita terima. Tanpa kita menerima, kita tidak akan meninggalkan jejak apapun. Nah, jejak di sini bisa berupa mimpi, gagasan, fisik, harapan, target, misi, tujuan, tugas, maupun ambisi. Di dalam buku ini, penulis menceritakan bahwa beliau merupakan seorang penari dan penulis yang mempunyai gelar bahasa Spanyol dengan IPK 4,0. Namun, panggilan hidupnya ini bukan menjadi seorang guru, tetapi menjadi penari yang profesional. Sekarang saya baru sadar bahwasannya ketika saya mengatakan ya pada saat dokter meminta saya memilih 2 pilihan antara dioperasi atau tidak, ternyata kata ya di sini membawa dampak yang sangat besar. Ketika saya mengatakan ya untuk operasi usus buntu, alhamdulillah dampak yang saya rasakan sekarang saya tidak mudah sakit dan alhamdulillah sebagian penyakit yang saya derita sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jika saya tidak mengatakan ya pada saat itu, saya akan terus merasakan sakit dan penyakit saya mungkin akan lebih parah. Walaupun harus bertaruh dengan nyawa, namun saya harus mengatakan ya agar kehidupan saya bisa lebih baik lagi dan saya bisa sehat seterusnya. Nah, keputusan-keputusan kecil dalam kehidupan sehari-hari seringkali memiliki dampak yang jauh lebih besar dari apa yang kita kira. Pada bab 1 ini juga dikatakan bahwa ketika kamu memahami peran yang dapat dimainkan oleh kepribadian tentang bagaimana kamu mengatakan ya pada panggilanmu, kamu akan lebih siap untuk melangkah lebih jauh. Oke, selanjutnya ke bab 2, yaitu mengenai tantangan-tantangan dari kata ya. Yaitu yang pertama, opportunities atau sering disebut sebagai kesengsaraan bagi para pengharap, karena mengandung pola pikir apapun bisa terjadi. Nah, yang kedua, standar perahu. Jika ini lebih sering dikatakan bahwa kesengsaraan dari para penakut. Hal tersebut karena lebih besar rasa ragu sebelum memulai sesuatu. Yang ketiga, distraksi aksi. Maksudnya, seringkali manusia mengerjakan yang paling mudah terlebih dahulu sebagai bentuk aksi. Yang keempat, ini D rendah. Dari sini yaitu disiplin. Jadi harus membuat list daftar keseharian supaya bisa melewati tantangan. Yang keempat, dengan mengatakan ya. Tujuannya yaitu supaya lebih disiplin dan menciptakan kebiasaan. Nah, yang kelima, gejala langit biru. Artinya,
berbicara dengan orang-orang hebat agar menciptakan dunia menjadi tempat yang lebih baik. Yang keenam, obesitas intelektual. Nah, artinya ketika kita menilai atau mendapatkan informasi lebih dari yang kita butuhkan, bisa terkena. Selain itu, dibutuhkan strategi-strategi utama untuk memperbarui kegiatan. Untuk bab 4, mengenai kotak perkakas, ada salah satu kutipan yang menyatakan bahwa kamu hanya perlu menemukan peralatan yang tepat untuk menyelesaikan pekerjaanmu. Nah, alat yang seperti apa yang dimaksud? Dalam buku ini, alat yang dimaksud yaitu yang pertama, meletakkan ekspektasi di titik terendah. Yang kedua, merasa nyaman dalam ketidakseimbangan. Nah, yang ketiga, benang untuk layang-layangmu. Artinya, kita membutuhkan orang lain sebagai benang agar tidak terputus. Yang keempat, urusi hidangan utama lebih dahulu sebelum remah-remah roti. Yang kelima, pangkas. Artinya, memangkas sebagai distraksi yang dapat menghambat dalam menyelesaikan kegiatan. Yang keenam, jangan pernah berhenti belajar. Untuk bab terakhir, yaitu bab 5, jawaban-jawaban ya yang kurang lazim. Di sini itu membahas mengenai ketika kita merasa nyaman dengan apa yang kita lakukan, jangan dengarkan apa kata mereka walaupun seringkali dianggap aneh. Seperti pada salah satu kutipan yang menyatakan bahwa orang-orang akan selalu salah menafsirkan dirimu dan karyamu. Jadi belajarlah merasa aman meski dianggap aneh, diremehkan atau diacuhkan. Triknya adalah bersikap terlalu sibuk untuk peduli buah mulut orang lain. Demikian hasil review dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.